selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap saudara-saudari semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang minggu ini. Secara khusus untuk hari ini, hari Senin tanggal 5 Juni 2023. Saudara-saudari, sebelum kita kembali melakukan segala aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang ditentukan untuk menjadi renungan hari ini tertulis di kitab Mazmur pasal 146 ayat 5, demikian dikatakan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ya, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua setuju bahwa kita manusia ini selain kita adalah makhluk yang pribadi, juga kita adalah makhluk sosial. Artinya apa? Artinya kita manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan keberadaan orang lain di dalam kehidupan kita. Kita bergantung dan kita sangat membutuhkan orang lain untuk apapun yang kita lakukan. Karena kita tidak sempurna sesungguhnya dari dalam diri kita. Kita tidak bisa hidup hanya dengan mengandalkan kekuatan kita saja, tapi kita membutuhkan seorang penolong atau kita membutuhkan orang lain untuk memperlengkapi diri kita yang tidak sempurna ini. Tuhan juga di dalam peristiwa penciptaan mengatakan kepada manusia bahwa manusia itu tidak baik hidup sendiri. Tuhan melihat ketidaksempurnaan manusia yang diciptakannya yang sendiri itu, sehingga Tuhan menciptakan perempuan untuk memperlengkapi manusia laki-laki itu. Tuhan menciptakan seorang penolong, dan ketika mereka sudah bisa bersama, baru Tuhan melihat ada kesempurnaan yang indah di dalam ciptaannya yang bernama manusia ini. Dan di dalam perjalanan kehidupannya juga manusia itu sungguh-sungguh sangat membutuhkan keberadaan orang lain. Dalam banyak hal, manusia itu bahkan bergantung kepada manusia lainnya. Manusia itu bahkan tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan dari orang yang lain yang bersama-sama dengan dia. Apakah itu pasangan hidupnya, apakah itu sahabatnya, apakah itu rekan kerjanya, temannya, atau siapapun yang ada di sekitarnya. Namun saudara-saudari, sering juga manusia yang tadinya hadir sebagai penolong di dalam kehidupannya, atau yang Tuhan ciptakan sebagai rekan hidup atau menjadi sahabat, menjadi teman, itu sering juga mengecewakan manusia itu. Itu sebabnya manusia di dalam keberadaannya kepada orang lain tidak bisa selalu harus diandalkan menjadi andalan yang utama. Karena Tuhan juga mengingatkan kepada setiap kita bahwa akan kecewa juga kalau kita hanya mengandalkan manusia di dalam apa yang kita hadapi, dalam kesulitan, dalam pergumulan, atau tantangan kehidupan yang kita hadapi. Kalau kita hanya mengandalkan manusia, maka kita juga sering bisa kecewa, karena manusia juga adalah makhluk yang terbatas, yang setiap kata dan perbuatannya juga tidak bisa dipegang seutuhnya untuk bisa dilakukan atau ditepati. Memang manusia lain yang ada di antara kehidupan kita itu sangat penting, tapi kalau kita hanya mengandalkan manusia saja, kita juga sering berhadapan dengan kekecewaan di dalam diri kita. Oleh karena itu, pemazmur hari ini mau mengingatkan kita bahwa adalah juga kita lebih baik mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Manusia boleh menjadi sahabat, boleh menjadi teman, tapi kalau untuk seutuhnya kita mengandalkan mereka menjadi penolong dalam kehidupan kita, tentu kita harus siap di dalam kehidupan kita ini untuk kecewa atau sakit hati. Karena kehidupan manusia di zaman ini kadang-kadang menolong karena ada maunya. Banyak manusia menolong bukan dengan hati yang tulus, hati yang murni. Walaupun sesungguhnya Tuhan menginginkan, itulah yang seharusnya menjadi motivasi kita. Kalau kita menjadi orang yang menjadi sahabat bagi orang lain, kita seharusnya hadir sebagai manusia-manusia yang dengan tulus dan murni untuk menolong sesama kita. Nah, tapi kita harus bersiap juga bahwa kita bisa saja
menerima apa yang berbalik dari apa yang kita harapkan. Tapi hari ini Tuhan mau katakan kepada kita, lebih baik kita mengandalkan. Dan itu jauh lebih berbahagia, karena ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini, maka Tuhan yang peduli, Tuhan yang penuh kasih itu akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mengandalkan Allahnya Yakub, Allah yang kita tahu di dalam Alkitab adalah Allah yang terus mengasihi umatnya, Allah yang selalu memelihara umatnya, Allah yang tidak pernah mengecewakan umatnya. Demikianlah kita, kalau kita mengandalkan Allah yang demikian, maka kita juga akan mendapatkan, akan tidak kecewa, karena Allah tidak pernah ingkar janji kepada umat yang dikasihinya. Dia selalu setia kepada orang-orang yang berseru dan memanggil namanya di tengah-tengah kehidupannya. Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Dengan demikian kita tidak mengandalkan kekuatan kita, dengan demikian kita tidak mengandalkan kemampuan, kepintaran, atau kekuatan manusia lain, tetapi kita menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang mempengaruhi dan menjadi lebih tinggi, dan kita menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan inginkan, di mana kita menempatkan Dia di posisi yang tepat di dalam kehidupan kita, sehingga dalam segala sesuatu pusat penyembahan dan pusat pujian kemuliaan kita dan ucapan syukur kita sampaikan kepada Tuhan. Bukan kita yang akhirnya menonjol di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan menjadi sesuatu yang lebih di dalam kehidupan kita, karena kita mengandalkan Tuhan. Harapan-harapan kita, mari kita gantungkan kepada Tuhan, karena Tuhan tahu bagaimana menjawab segala doa dan harapan kita, dan Tuhan tahu memberikan apa yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan orang lain yang bisa mengecewakan, tapi andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu, berseru kepadanya dan gantungkanlah seluruh harapanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja menyertaimu dan memberkatimu, dan apa yang Tuhan sudah persiapkan dan janjikan kepada kita, maka kita akan menerimanya sesuai dengan apa yang kita imani, dan sesuai dengan apa yang kita dapatkan di dalam firman-firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini mari bekerja dengan mengandalkan Tuhan. Hari ini mari bekerja dan memberikan segala pekerjaan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan layak untuk diandalkan dan layak untuk dipercaya. Kasih karunia dan kebesaran Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Allah yang penuh setia di dalam janji dan di dalam apa yang Tuhan sampaikan. Itulah kekuatan kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.